Halo anak-anakku kelas 3, berjumpa kembali dengan Pak Irfan di sini di channel YouTube SDN 1 Kebon Dalam Kidul. Nah, kita masih belajar di tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Kita kali ini belajar di subtema 2, pertumbuhan dan perkembangan manusia. Kita mulai dari pembelajaran 1. Nah, tentunya bersama Pak Irfan. Nah, coba perhatikan gambar berikut ini. Pertumbuhan dan perkembangan manusia. Manusia merupakan salah satu makhluk hidup. Manusia memiliki ciri-ciri yang sama dengan makhluk hidup yang lainnya. Salah satu ciri manusia sebagai makhluk hidup adalah mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan manusia terjadi sejak di dalam kandungan. Setelah lahir, pertumbuhan manusia bertambah besar dari bayi hingga dewasa. Setelah dewasa, pertumbuhan manusia berhenti. Namun, perkembangan emosi dan pikiran manusia terus berkembang. Pertumbuhan dan perkembangan dipengaruhi beberapa faktor. Nah, mari kita pelajari faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Kita simak ya. Nah, kita amati gambar berikut ini. Yang pertama, Udin lahir dari bayi digendong ibunya. Kemudian gambar kedua, Udin sudah bisa merangkak. Gambar ketiga, Udin sudah berlatih berjalan dengan dilatih oleh ibunya. Apakah kamu dapat menemukan perubahan yang dialami Udin berdasarkan gambar tersebut? Pasti bisa. Perubahan yang dialami Udin sejak bayi sampai saat ini adalah Udin tumbuh besar dari bayi menjadi balita dan kemampuannya bertambah. Kemampuannya apa? Dari merangkak, kemudian bisa berjalan. Nah, coba perhatikan gambar berikutnya. Udin sedang minum susu. Kemudian gambar kedua, Udin makan nasi dengan sayur dan lauk dan minumnya air putih. Apakah kamu dapat menemukan perubahan yang dialami Udin berdasarkan gambar tadi? Nah, perubahan yang dialami Udin sejak bayi sampai saat ini adalah saat Udin masih bayi, ia hanya minum ASI. Kemudian Udin memerlukan makanan yang lebih banyak saat besar, yaitu nasi, sayur, dan lauk. Bisa lihat perbedaannya ya. Nah, sekarang kita akan menulis. Apakah kamu mengalami pertumbuhan dan perkembangan seperti Udin? Cobalah mencari tahu dari orang tuamu tentang pertumbuhan dan perkembanganmu dari sejak lahir sampai saat ini. Informasi yang dapat kamu tanyakan tentang pertumbuhan dan perkembangan, misalnya berat dan tinggi badan saat kamu lahir. Selain itu, kamu juga dapat mencari informasi mengenai kemampuan dalam merangkak dan berjalan. Nah, untuk mencari informasi ini diperlukan beberapa pertanyaan. Nah, kegiatan mencari informasi ini adalah wawancara. Lakukan kegiatan wawancara kepada orang tua di rumah untuk mendapatkan informasi tersebut. Tuliskan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang dapat kamu tanyakan. Nah, contohnya ini, berapa berat badanku saat lahir? Berapa panjang badanku saat lahir? Sejak umur berapa aku bisa merangkak? Sejak umur berapa aku bisa berjalan? Sampai umur berapa aku minum ASI? Nah, di sini ada beberapa kalimat tanya. Ciri-ciri kalimat tanya kita ingat lagi. Yang ada kata tanya.
yaitu berapa. Kemudian di akhir kalimat diakhiri dengan tanda tanya. Ada berapa kalimat tanya di sini? Ada 1, 2, dan 3. Ya, ada berapa ya? Dan semuanya yaitu kata berapa. Kamu bisa membuat kalimat tanya sendiri di rumah untuk mengetahui informasi yang ingin kamu tanyakan sendiri, ya. Kamu bisa coba di rumah. Nah, manusia sebagai makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Bertambah berat serta tinggi badan merupakan salah satu contoh pertumbuhan. Kita lihat gambar Edo di sini. Kekuatan tangan manusia juga mengalami perkembangan. Contohnya seperti yang terlihat pada gambar. Edo saat masih kecil kesulitan untuk memegang botol susu. Akan tetapi setelah tubuh Edo bertambah besar dan kuat, Edo dengan mudah dapat memegang tempat minum yang lebih berat dari botol susu. Kekuatan tangan dapat dilatih melalui kegiatan olahraga dan menari. Kuat dan lemah dari gerakan tangan digunakan dalam menari. Coba lakukan gerakan kuat dan lemah pada tangan sesuai perintah berikut ini. Yang pertama, lakukan gerakan kuat seperti orang yang sedang mendorong meja. Kedua, lakukan gerakan lemah seperti orang memegang kapas. Pasti berbeda ya rasanya kalau saat mendorong meja, memerlukan tenaga yang kuat. Sedangkan saat memegang kapas yang bobotnya ringan, tidak memerlukan tenaga yang besar. Dapatkah kamu merasakan perbedaan dari kedua gerakan tersebut? Pasti bisa ya. Nah, kita akan mencoba beberapa gerakan menari. Nah, gerakan tarian di sini adalah gerakan tangan. Mari mencoba berbagai contoh gerakan kuat dan lemah tangan pada saat menari. Gerakan pertama kita lihat. Gerakan pertama yaitu mengangkat tangan kanan lalu tangan kiri. Ya, angkat tangan dengan kuat seperti sedang mengangkat beban. Ada 3 hitungan ya, 1 tangan kanan, kemudian 2 tangan kiri. Nah, keduanya di atas ya. Lalu dilanjutkan ke gerakan kedua. Dari tanganmu yang di atas tadi, kemudian turunkan kedua tangan secara perlahan. Kedua tangan diturunkan sambil menggerakkan jari-jari tangan menirukan air hujan yang turun. Nah, sekarang perlahan. Dilanjutkan ke gerakan ketiga seperti ini, yaitu merentangkan kedua tangan ke samping lalu bengkokkan sehingga membentuk huruf U. Gerakannya dengan cepat ya. Lanjutkan ke gerakan keempat seperti ini tadi, dari rentangan tangan ke kanan dan kiri, yaitu dilanjutkan dengan gerakan memutar pergelangan tangan secara perlahan. Seperti itu ya. Dilanjutkan ke gerakan 5. Bawa tangan ke depan, kedua tangan ke depan. Lalu balikkan kedua telapak tangan dengan arah yang berbeda. Yang pertama menghadap ke bawah, yang kedua menghadap ke atas. Dilanjutkan ke gerakan ke-6, yaitu bertepuk tangan. Tepuk tangan dapat divariasikan dari gerakan yang lemah sampai kuat. Misalnya bertepuk dengan 2 jari, 4 jari, 6 jari, 8 jari, dan terakhir 10 jari. Lakukan kegiatan tersebut secara berulang. Ikuti kegiatan sesuai instruksi guru dan temanmu dalam sebuah permainan.
Nah, berdasarkan pengalamanmu berlatih menari tadi, dapatkah kamu menunjukkan gerakan mana yang termasuk gerakan kuat dan lemah dari tangan? Kita lihat ya. Kita ingat lagi. Yang pertama tadi gerakan kuat apa lemah? Ya, yang pertama tadi adalah gerakan yang kuat karena mengangkat tangannya ke atas dengan cepat. Nah, lalu gerakan kedua, menurunkan tangan perlahan-lahan. Nah, itu berarti gerakan yang lemah. Nah, dapat kamu simpulkan ya. Gerakan kuat berarti gerakannya cepat. Gerakan lemah berarti iya lebih lambat, perlahan. Gitu ya, ingat-ingat. Badan kita mengalami pertumbuhan, kemampuan kita pun mengalami perkembangan. Pada saat kelas 1, kalian baru belajar nama dan lambang bilangan sampai bilangan puluhan. Lalu berkembang menjadi bilangan ratusan dan ribuan, bahkan puluh ribuan. Kalian juga dapat belajar penjumlahan dan pengulangan. Mari kita coba pelajari penjumlahan bilangan ribuan menggunakan teknik menyimpan untuk meningkatkan pemahaman. Contoh penjumlahan tanpa teknik menyimpan. Kita ingat-ingat penjumlahan dahulu ya. Ada bilangan 2653 tambah 3302. Kita selesaikan dengan cara bersusun. Ingat, kalau cara bersusun berarti diselesaikan dari belakang, dari nilai tempat satuan. Berarti 3 ditambah 2 sama dengan 5. Ke depan, ke puluhan, 5 ditambah 0, 5. Ke ratusan, 6 ditambah 3, 9. Terus ke ribuan, 2 ditambah 6, 2 tambah 3, 5. Jangan lupa titiknya. Jadi 2653 ditambah 3302 sama dengan 5955. Kamu bisa latihan sendiri ya dengan mengerjakan 3 soal berikut ini. Kamu catat dulu soalnya, kemudian kamu selesaikan satu per satu. Nah, kita akan berlatih penjumlahan dengan teknik menyimpan. Simak baik-baik ya. Contohnya bilangan 1200 ditambah 2900. Nah, kita akan lambangkan ribuan dengan kubus ya. Gambar ini adalah kubus yang terdiri dari 1000 kubus ya, yang menjadi satu. Kemudian ratusan kita lambangkan dengan seperti ini. Nah, ini ada susunan beberapa kubus yang kalau kita hitung ada 100 ya. Lalu puluhan dilambangkan dengan ini, kubus yang berjejer ada 10 kubus. Kemudian satuan berarti ada 1 kubus. Kita mulai dari 1200. Berarti ada 1 kubus besar ribuan dan 2 kubus ratusan. Ditambah 2900. Kalau 2900 berarti ada 2 kubus ribuan dan 9 kubus ratusan. Nah, operasinya kita mulai dari belakang. 0 ditambah 0, 0. 0 ditambah 0 juga 0. Jadi tidak ada lambang kubusnya. Kita mulai dari ratusan ya. Ada berapa kubus? Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, kalau 11 di sini berarti
menggunakan teknik menyimpan. Kita lihat, kita simpan dulu 1, dan yang dilingkari di sini ada 10 kubus ratusan. Nah, kalau kita susun maka akan menjadi 1 kubus ribuan ya. Jadi kita simpan menjadi 10. Nah, kita hitung tadi berapa kubus ribuan. Ada 1, 2, 3, dan ditambah 1 lagi 4. Jadi hasilnya adalah 4 kubus ribuan dan 1 kubus ratusan, yaitu 4100. Hasil akhirnya 4100. Kalau dengan cara ini terlalu lama, bisa dengan cara yang lebih pendek. Nah, yaitu seperti ini. 1200 tambah 2900. Kita mulai dari belakang ya. 0 tambah 0, 0. 0 tambah 0 lagi, 0. 2 tambah 9 tadi berapa? 11. Kita tulis angka satunya dulu. Kemudian kita simpan angka 1 yang di depan. Nah, kita taruh di atas sini, bilangan setelahnya. 1 ditambah 1, 2. 2 ditambah 2, 4. Jangan lupa titiknya. Jadi 1200 ditambah 2900 adalah 4900. Nah, kalian bisa berlatih sendiri dengan mencoba soal penjumlahan dengan menyimpan berikut ini. Kalian catat dulu soalnya, kemudian kalian hitung 1 per 1. Selamat mencoba. Nah, sekian dulu pembelajaran 1 dari subtema 2, pertumbuhan dan perkembangan manusia. Tentu saja masih di tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Jangan lupa ya, subscribe channel SDN 1 Kebun Dalam Kidul dan like video ini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.